sekarang kita lihat implementasinya. Kita mulai dulu dengan co-occurrence matrix segmentation. Jadi di dalam co-occurrence matrix segmentation ini mula-mula kita menghitung dulu co-occurrence matrix. Jadi kita tidak menggunakan co-occurrence matrix untuk semua image, tapi menggunakan window. Jadi per sub image. Jadi co-occurrence matrixnya itu kita tidak hitung. Jadi kalau di sini tadi kita dapatkan keseluruhan image, tapi nanti untuk yang untuk tekstur fitur itu kita ambil dengan menggunakan jendela ketetanggaan. Ya, misalkan ukuran 3x3, 5x5 yang kita definisikan sebelumnya. Kemudian nanti masing-masing itu jadi seperti filtering yang kemarin ya, kita ambil 3x3 seperti ini daerah ini. Nah, setiap daerah ini kita hitung matriks GLCM. Kemudian digeser lagi, kita hitung lagi matriks GLCM-nya dan seterusnya. Oke, jadi ini misalkan di sini kita akan mengekstraksi fitur tekstur dengan menggunakan jendela ketetanggaan yang ukurannya 5x5. Jadi prinsipnya sama seperti filtering kemarin, kita akan menentukan jarak terhadap tepi, yaitu jarak terhadap tepi itu adalah ukuran windownya dikurangi 1 dibagi 2 kan. Kemudian maka kita melakukan pembacaan mulai dari posisi kiri atas, kita ambil sebuah sub image yang ukurannya 5x5, ya ini. Kemudian kita hitung GLCM-nya dengan menggunakan fungsi Greco-matrix. Nah, di sini kita nanti langsung mengekstraksi fiturnya dari GLCM tersebut. Nah, mengekstraksi fitur itu yaitu tadi mendapatkan ini, ya, ada energi, ada entropi, ada kurtosis, Q, dan varians. Itu dengan menggunakan fungsi yang disebut dengan Greco-prop. Properties dari co-occurrence Gray matrix. Kita lihat saja contohnya. Oke, ini gambarnya. Ini gambar aslinya ya. Sudah saya rubah menjadi bentuk grayscale. Lalu kita melakukan proses mulai dari sudut kiri atas. Nah, ini kita ambil sub yang ukurannya 5x5. Jadi 5x5 berarti kita mengambil area di sebelah kiri ini ukuran 5x5. Ya, di sebelah kiri ini ukuran 5x5. Nah, di situ kemudian kita hitung Greco-matrix dengan dari sub. Greco-matrix dari sub. Di sini kalau kita hanya menggunakan Greco-matrix tidak mendefinisikan. Harusnya kan kalau kita menggunakan Greco-matrix ini tadi, kita bisa menentukan offsetnya, kita bisa atur. Tapi kalau kita tanpa mengatur, itu ada nilai default-nya ya. Jadi kita bisa menggunakan default yang diberikan oleh MATLAB. Jadi kalau ini saja, ya, maka default offset-nya
Saya cek kalau tanpa definisi ini. Jadi kalau tanpa definisi, nah ini dia, nah ini dia mencari kejadian secara horizontal yang berdekatan dengan J. Jadi dengan jarak adalah 1 ya. Jadi 1 I dan J-nya itu dispesifikasikan secara horizontal dengan jarak 1. Itu kalau kita tidak menentukan scale-nya atau itu definisi dari offset-nya, jaraknya, dan kita tidak mendefinisikan, maka default-nya itu adalah 1,0. Default-nya adalah 1,0. Jadi seperti ini. Kita lihat. Ini GLCM ukurannya adalah 8 kali 8. Jadi kalau lihat di sini, ya. Kemudian nih, semuanya karena nilainya sama ya, jadi terkumpul semuanya adalah 20 untuk nilai yang bersebelahan dengan sebelahnya tadi, yaitu 255, 255, itu kita hitung, banyaknya itu ada 20. Jadi ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi ada totalnya ada 20. 25 berjejer ya, jarak 1. Nih, biasanya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung menghitung fiturnya. Kita bisa langsung menghitung fiturnya dengan perintah Grecoprov. Ini. Jadi ada 4 fitur yang bisa dihasilkan oleh fungsi Grecoprov, yaitu kontras, correlation, energi, dan homogeneity. Nah, bisa dilihat energinya adalah 1 karena semuanya sama nilainya. Homogeneity-nya kesamaan, homogennya, jadi dia akan homogen karena nilainya sama semua, itu nilainya juga 1. Nah, kemudian di sini misalkan kita ingin menggunakan semuanya ya, semua fiturnya, fitur kontras, fitur correlation, fitur energi, dan homogeneity. Jadi yang not number, correlation-nya ini kan not number ya. Not number ini kita set, di sini ada pengecekan, kalau dia hasilnya adalah not a number, maka diberi nilai dia sama dengan 0. Kalau tidak, dia mengandung. Jadi nilai korelasi ini kemungkinan ada yang not a number. Sedangkan yang lainnya, ini kita simpan, I-kontras, I-correlation, I-energi. Jadi nanti kita akan dapatkan matriks image yang isinya adalah kontras di setiap pixel tersebut. Ya, kemudian korelasi, energi, dan homogeneity. Maksudnya gini. Nah, ini tadi ya. Nah, misalkan kita mengambil satu area ukuran 3x3 ini ya. Kemudian di sini kita dapatkan Greco-matriknya atau matrik GLCM-nya. Nah, dari matrik GLCM ini kita kan mendapatkan fitur, ada fitur energi, ini ada energinya berapa,
ada kontrasnya berapa, ada correlation-nya berapa, kemudian ada satu lagi, apa tadi, homogeneity-nya berapa, ya gitu kan. Nah, kita akan menggunakan ini menjadi sebuah fitur, maka kita buat matrik baru yang isinya nanti kita sebut sebagai matrik fitur energi. Matrik fitur energi ini nilai pusatnya, nilai pusat ini kan, pusatnya di sini 1,1 berarti di sini. Pusat ini nilainya kita ambil dari nilai energi. Ini nilai energi kita taruh di sini. Kemudian ya, kita buat lagi matrik lain yang kita sebut dengan image kontras misalkan. Maka nilai kontras yang diperoleh dari ini, area ini, fitur kontras, ini kita taruh di sini, di posisi ini. Nah, kemudian dan seterusnya, jadi ada 4 nanti. Kita punya 4 matrik, ya, 4 matrik. Yaitu matrik untuk menyimpan fitur kontras, fitur correlation, dan fitur homogeneity. Jadi ini yang homogeneity, ini fitur correlation. Ya, seperti itu. Sehingga kalau misalkan ini nanti digeser, kita mencari yang sebelahnya, caranya sama. Ini, daerah ini kita dapatkan glycomatrix. Dari glycomatrix ini kita dapatkan nilai energi, C, ya, correlation, kontras, dan homogeneity. Kembali ini, nilai ini yang kita dapatkan nanti akan ditaruh di sini. Nilai yang di sini itu akan ditaruh di sebelahnya. Nilai dari correlation juga di sebelahnya, nilai dari homogeneity di sebelahnya, dan seterusnya. Jadi nanti kita akan mendapatkan 4 matrik ya, yang mewakili fitur 4 tadi. Ini ya. Jadi ini energi homogeneity. Oke, semuanya nanti kita ambil sub-sub sampai dia selesai. Cukup lama ya, jadi ini cukup lama karena juga tergantung pada ukuran image-nya. Itu tadi memang kelemahan dari geometrik itu waktu komputasinya cukup besar. Waktu komputasinya cukup lama. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa komputasinya mahal, terlalu banyak parameter, dan sensitif terhadap noise. Ini kelemahan dari GLCM. Ini bisa dilihat, ini cukup lama. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang sudah selesai. Sekarang kita ingin melihat seperti apa sih image yang berisi fitur kontras, image yang berisi fitur correlation, image yang berisi fitur energi dan homogeneity. Ini bisa kita tampilkan. Kita menggunakan subplot di sini ya. Ini kita lihat. Nah, ini adalah fitur kontras, ini adalah fitur correlation, ini adalah fitur energi, dan ini fitur homogeneity. Nah, sekarang kita akan melakukan proses clustering dengan menggunakan fitur-fitur itu tadi. Berarti fiturnya itu ada 4. Berarti ada 4 dimensi. Agak berbeda dengan color tadi. Color itu hanya 3 dimensi kan, 3